it's a good day to feel beautiful. Kita kembali lagi di Magna Talks Beauty with me, Syahna. And me, Sailor Mani. Dan kita hari ini akan ngomongin independent woman. Macam berat. Independent itu ya cukup berat sih ya artinya ya. Tapi gini deh, mungkin kita awali dengan first taste of independence. Kapankah kamu pertama kali merasa mandiri? Kapan? Loh, oh iya, gue nanya ya. Oke. Kalau gue pertama kali merasa mandiri, gue selalu mandiri dalam jiwa gue, nggak sih. Kalau gue sih dari dulu ya positioning gue tuh emang selalu maunya mandiri gitu. Bahkan dari waktu gue kecil banget ya, gue tuh nggak suka kalau gue dibikinin makanan gitu tuh, gue nggak suka. Gue mendingan bikin makan sendiri. Jadi nyokap gue selalu bilang, ya satu hal yang selalu dibanggakan nyokap gue ke tante-tante gitu. Gak merepotin anak gue ini. Iya. Tahu nggak sih, Ines tuh ya dari umur 3 tahun bisa makan roti, bikin roti sendiri gitu. Wah, keren juga loh. Iya, jadi dari dulu tuh nyokap gue bilang dia tuh cuma naruh roti tawar sama mentega sama meshes. Nanti gue bikin sendiri. Jadi ternyata emang dari dulu gue senang mengurus diri gue sendiri, dan gue merasa dari dulu tuh kalau gue bisa melakukan itu sendiri, abis itu kan berkembang menjadi mie goreng, bikin sendiri. Oh, ya, sudah kenal kompor. Sudah kenal kompor, meskipun hanya merebus saja, tapi ternyata ya gitu, gue tuh senang ternyata mengurus diri gue sendiri dari kecil sampai kepada tahap pas gue remaja, gue dewasa gitu ya. Satu hal yang selalu gue tekankan ke diri gue itu adalah tidak mau menjadi beban orang lain, bahkan ke pacar gue pun, ke laki gitu ya. Jadi gue tuh nggak suka tuh dibayarin. No. You can buy me love. I pay my own bill. jadi emang gue bener-bener ngerasa kalau lo ngedate lo nggak harus kok bayarin gue gitu. Nggak apa-apa, gue di sini memang gue mau di sini gitu. Jadi nggak harus lo bawa gue ke restoran mahal, trying to impress me dengan wah gue kaya lo gitu. Nggak kayak gitu. Jadi gue bayar sendiri half gitu, karena kalau gue cinta gitu. Jadi gue nggak mau kayak itu mempengaruhi gitu sih. Jadi suami gue sampai 8 tahun pacaran sama gue tuh gitu, 50-50, entah dia kayak enakan banget rasanya. Oke, this is wifey material. Iya. Karena kayak gitulah, gue tuh ngerasa gue tuh terusik kalau gue dikira minta makan sama orang yang kayak gitu loh gitu. Kalau lo gimana? Agak nggak enakan gitu ya? Iya, nggak enakan, dan kayak gue ngerasa nggak usah lah, gue bisa nyari makan gue sendiri gitu. Gue bisa menghidupi diri gue sendiri, gue bisa beli sepatu gue sendiri dan baju-baju gue gitu. Jadi lo nggak perlu beli. Gitu. Kalau gue mungkin kayak, kalau itu kan lebih kayak financial independence sekali ya. Gue tuh kalau misalnya on a date, gue lebih yang penting diomongin aja, kita ini mau split bill atau lo mau traktir gue. Kalau traktir gue sekarang, nextnya gue gitu. Gue kayak lebih kayak gitu sih. Kayak gitu udah berbeza, dan kayak banyak juga orang yang lagi bokeh, jadi saya mencoba mengerti gitu kan. Kadang mohon maaf nih, lagi belum ditransfer gitu ya. Dan gue kayak meskipun ada rasanya kayak elah gitu, tapi sebenarnya kayak ya kalau misalnya nggak diomongin ntar ya masalah gitu. Tapi lo ini nggak sih, maksudnya yang kayak kalau lo diajak ke restoran mahal, di pampers sama cowok tuh, lo yang impressed gitu nggak sih? Bu. Kayak gue tuh kayak lebih suka diajakin ke warteg nasi uduk, makan nasi campur atau yang enak gitu ya? Yang enak, yang kayak wah anjir ini gue yakin nih keringat abangnya ada di kayak ngerti gak sih lo? Karena menurut gue kayak lo mau ngajak gue ke restoran fancy terus kayak makanannya kayak this is kertas koran yang rasanya seperti ayam serundeng kayak ya enggak, gue mau tahu kalau ini makanan yang enak, gue mau tahu lo punya taste atau enggak ya nggak sih. Gue lebih appreciate orang yang kayak gitu cuman gue kalau misal untuk dari gue kalau gue ke tempat kayak gitu gue gak mau bayar, thank you. Gue gak mau bayar, enak aja gue bisa makan kertas kayak, aduh gak usah deh, di rumah juga banyak KVS. Cuman mau yang 80 gram atau 100 gram? 4 gitu. Kayak gitu deh, gue paling gak suka. Kalau misalnya buat mandiri
Mandirian. Waktu lo tinggal sendiri. Iya, gue tinggal sendiri. Jadi gue tuh sempat tinggal sendiri di Inggris setahun. Wah, itu gue ngerti tuh rasanya kayak gue punya kayak mungkin jatuhnya ke financial independence juga sih. Cuman from orang tua, gitu, dari orang tua gue kayak oke nih budget kamu segini untuk ngurusin uang jajan dan lalili kalau mau beli buku lalili gitu. Atau kayak jalan-jalan. Jadi gue ngerasa kayak oh iya gue harus save up, gue harus mikirin gue besok makan apa, gue harus mikirin kalau misalnya ada event berarti gue nggak boleh misalnya kayak jajan atau jalan-jalan gitu. Kalau misalnya gue ada apa ya kayak lebih ngerasa kayak wow I'm actually living alone di studio literally sendirian, gue nggak punya roommate, jadi gue kayak bebas banget tinggal sendiri. Kalau misalnya pulang ini paling ngaruh sih, maksudnya kayak orang tua gue tuh selalu ngasih curfew lah, kayak jam 12 pulang. Jam segini pulang, kalau nggak kita teror gitu. Gimana gitu kan, pasti ya khawatir. Iya. Di sana tuh gue kayak gue nggak pulang pun santai, gue flash di rumah temen gue santai, gitu. Lebih ngerasa kayak ya kalau misalnya gue habis dari kampus, misalnya kayak oh ada tugas, gue nginep di perpustakaan tuh juga sering, kayak baru pulangnya pagi terus nginep gitu kayak nggak apa-apa ya, nggak ada yang nyariin. Iya ada yang nyariin, itu enak banget tuh. Iya sih. Juga tuh kalau ke cowok enak banget, nggak ada yang nyariin gitu. Kayak wah oke cool, mandiri.com. Iya sih, tapi pernah nggak lo sampai nggak ada duit sama sekali gitu terus itu kan the price of independence ya. Itu literally the price of independence. Karena mungkin itu gue umur berapa ya? Ya gue masih kuliah lah. Gue mungkin nggak kayak anak kuliah sekarang yang kayak mungkin lebih dewasa daripada gue dulu pas kuliah ya. Lo spend gitu. Iya, gue spend yang kayak ya bulan depan kan dapat uang jajannya segini, jadi nggak apa-apa lah aku sekarang habis kayak nggak makan 3 hari. Kasian. Oh ya, gue dulu waktu ngekos, gue sempet kalau misalnya nggak ada duit sama sekali itu gue makannya mesennya nasi uduk sama tahu gitu, Bo. Itu tuh murah, cuma 10.000. 9.000 apa 10.000 gitu. Zaman dulu ya serius gitu ya. Tapi kan di Inggris nggak ada kan yang 9.000 perak. Wah, makanan termurah itu harga 40.000. Oh, kasihan. Kayak 2 pound Ya gitu udah. kan. Tapi gue kalau misalnya jadi gue kalau di rumah tuh pasti nyetoknya cream soup saset sama mashed potato saset. Jadi gue tuh kalau misalnya kelaparan banget gue yang kayak udah gue gak ada daging nih, udah gue bukalah 1 saset diseduh air panas, 1 saset diseduh air panas aduk-aduk, makan pakai tabasco sambil nonton Skins. Ya. Tapi enak-enak aja ya. Tapi enak-enak aja karena kayak tapi untungnya ada kayak teman-teman gue yang suka masak gitu sih di luar, kayak mereka yang kayak Wong Sugih gitu loh. Oh iya. Wong Sugih apa? Tahu. Lo orang Jawa ya? Iya. Oh ya bagus. Jadi lo ngerti. Sorry. Oh, jadi mereka yang bawain lauk. Enggak, jadi mereka kayak gimana? Udah makan belum? Belum. Lo hari ini ngapain malam-malamnya? Ngapain udah ke rumah gue aja, gue masak nih. Terus gue kayak cengga. Gue kayak yes, I'm eating good tonight. Lo tapi nggak bawa kayak Tupperware di dalamnya lo masukin gitu? Kan cuma di seberang rumah. Oh ya udah. Santai aja, yang penting bawang cabai sama bawang goreng dari. Tapi gue pernah juga tuh waktu ngekos gue karena budgetnya minimalis ya kan. Habis itu gue beli dendeng, terus seminggu gue makan dendeng, tau gak lo? Apa yang terjadi? Susah ke belakang. Terus gue pengen, gue sakit perut tapi nggak bisa mengeluarkannya. Terus nyokap gue nanya, kamu makan apa? Makan dendeng seminggu, nggak makan apapun yang lain. Oh my god, dendeng doang lo. Iya, karena kan waktu gue umur segitu kayak gue nggak tahu nutrisi sama sekali ya, gue nggak tahu kalau harus ada sayur di dalam makanan. Jadi gue makan dendeng sama nasi terus anjrit nggak bisa kemana-mana ya gitu deh. Gitu ya, udah mau gimana lagi? Ya, you have to survive. That's Yes. the cost, that's the price of being an independent woman. Dan umur segitu. Iya, ya itu pembelajaran nggak sih? Umur kuliah gitu kayak lo tawa pecah. Iya, ya jalan aja gitu kan, kayak kesehatan kapan-kapan lah lu mikirnya gitu kan. Iya, kesehatan tuh banget sih. Kayak gue gitu kapan ya? Gue sakit pas tinggal sendiri. Ya gue di rumah, gue gak mau keluar sakit.
Iya kan gitu kan. Kayak ada NHS gitu kan di UK. Cuman gue tuh kayak nggak yakin kayak, duh gue bayar gak ya, gue nggak mau ngasih tau orang tua gue kalau misalnya gue harus bayar uang rumah sakit lah ribet. Karena mereka juga udah ngasih apa sih kayak tanggung jawab lah, mereka udah percaya sama gue kalau lo bisa nih tinggal sendiri di luar negeri gitu. Jadi gue kayak gue harus baik-baik aja. Jadi udah gue cuma kayak keringkel di rumah, kayak selimutan, udah sembuh. Main. Nggak ada yang nyembur tapi kan dukun datang gitu, dukun sembur. Nggak ada. Nggak ada. Tapi menurut lo sekarang nih 2020 gitu ya, lo udah merasa lo independen lo? Don't ask me that. Apa ya? What makes me feel like I'm independent? I think financial liberation, financial independence tuh ngaruh banget sih. I don't know why, tapi kesana kayak lo bisa ngehidupin hidup lo sendiri dengan tanpa ada bantuan orang lain tuh. Rasanya kayak wah I made it gitu, sukses nih gue gitu, first step of independence gitu. Kalau gue sih sekarang ya sudah di sana gitu. Tapi pas gue udah nyampe sana, gue jadi menyadari ada hal-hal lain yang gue belum independent juga sebenarnya gitu. Okay. Kayak the fact that I still live at home. Jadi belum main kayak ngekos lagi gitu. Rasanya kayak itu satu freedom yang direnggut dari diriku gitu. Karena dulu gue pernah tinggal sendirian, sekarang balik lagi tinggalnya sama keluarga, jadi rasanya mau mereka masih ngehidupin gue gitu. So that. Jadi kayak yang lain-lainnya gue rasa belum juga. Oh, tapi kan udah ada sedikit ya. Ada fragmen di dalam seorang gemat yang merasa independen. Iya. Oke. I think emotionally juga. Oh iya, financial independence. Gue ngerasa gue udah kayak emotional independence. Oh ya? Kesannya berat, tapi kayak in emotional independence gue udah ngerasa in charge of my own emotions. Gue bisa ngehandle certain reactions and emotions and feelings karena gue udah melewati banyak. Jadi kayak kalau misalnya ada kayak feeling yang baru, gue ngerasa kayak gue harus bisa hold myself accountable of my own actions and emotions aja sih. So yeah, I think that's like good self-awareness, I think. But yeah, do you feel like that too? Do you have emotional independence? I think so. Gue bingung sih kalau emotional independence ya, I don't know. Kayaknya lo mesti nanya kayak ke suami gue gitu ya. Apakah dia udah bisa? Apakah istri Anda udah bisa? Tapi gue sih merasa iya, kayak gue merasa saat ini sudah menjadi independent woman itu kembali lagi ya, financially iya of course gitu ya. Dan untuk menjadi istri yang financially independent itu juga menurut gue penting ya di kala seperti ini. Maksudnya kita kan ada di era modern ya, boleh dibilang begitu. Dan ya rumah tangga kan udah nggak kayak dulu ya, yang istri harus di rumah aja gitu, suami yang nyari nafkah gitu. Tapi kan saat ini kan semua bisa kita lakukan gitu, bahkan yang di rumah aja pun bisa menghasilkan uang gitu sebenarnya kan. Jadi kalau menurut gue sih sebagai seorang perempuan, seorang istri yang financially independent itu juga penting gitu. Dan gue merasa dengan gue punya independensi seperti itu tuh, gue merasa keinginan gue untuk berada di dalam pernikahan justru kayak makin terlegitimasi gitu loh. Jadi gue tuh tidak nyari kehidupan lo kalau gitu, karena gue benar-benar cinta sama lo, so kita melakukan ini bersama-sama gitu. Bukan gue nyari kehidupan dan gue butuh lokasi makan gitu. Gue sih merasa itu penting ya sebagai perempuan gitu. Jadi yang menjalani kehidupannya itu benar-benar berdua. Dan gue merasa independensi gue saat ini juga mungkin memang kemarin ini terusik gitu ya dengan punya anak tuh pasti lo kayak ngerasa part of lo tuh yang dulu ada tuh nggak ada gitu. Tapi ternyata bukan nggak ada, tapi berubah gitu. Gue yang dulu kayak maunya semuanya according to me gitu, my way or the highway gitu kan. My way or the highway. Selalu gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak his way ya ternyata yang terjadi.
ikutan. Kok Anda ya yang jadi berpengaruh gitu loh. Tapi ya itu loh. Akhirnya gue mencoba untuk kayaknya tuh independen itu berubah-ubah gitu sesuai dengan prosesnya. Terus kayaknya sekarang ya memang gue tidak bisa benar-benar berdiri sendiri gitu, karena gue bawa gerbong di belakang gue, suami gue dan anak gue yang mempengaruhi banyak sekali decision di dalam hidup gue gitu. Jadi meskipun gue nggak bisa dibilang gue sendirian, but I think I'm independent in my own way gitu loh. Untuk hal-hal seperti itu sih, yang prinsip-prinsip sih masih independen gitu ya, cuman kayak mau makan kemana nih gitu, itu pasti udah mereka yang menentukan gitu kan. Oke, I get that. Gue mulai nyadar kalau misalnya independence itu lebih yang kayak ya lo nyadar kalau misalnya lo punya tanggung jawab atas diri sendiri. Betul. Tapi nggak berarti lo nge-disregard other people. Yes. Apalagi ya tadi gerbong-gerbong lo. Gue kayak kalau misalnya ditanya gerbong-gerbong gue masih keluarga inti gue, pasti kayak nyokap gue, jadi kayak apapun yang gue lakukan pasti gue consider mereka juga gitu. Apalagi kayak the big stuff yang kayak membeli properti templing gitu atau kayak memilih jodoh salah memilih jodoh nggak kok yang tapi lo menurut lo kalau itu lo harus independen banget apa enggak tuh, apakah penilaian dari orang tua lo akan mempengaruhi lo melihat pasangan lo? Kalau gue lebih yang kayak nyokap gue ngasih gue requirement yang penting sayang sama dia sama seiman. Oh, gitu aja. Kalau nggak seiman, mama diem aja. Dan gue gak mau nyokap gue diem doang gitu. Maksudnya kayak gue ngerti sih maksudnya kayak protecting apa sih life obstacles gitu. Karena kesana kalau misalnya ada perbedaan sesuatu, ada extra mile yang you have to go for gitu loh. Cuma kayak ya yang penting I know what their considerations are. Gue ngambilnya jadi itu juga responsibility gue kalau gue bisa menerimanya. Oh ya. Unless bener-bener kayak betul bakal kayak pokoknya kalau misalnya dia nggak tinggi mau nggak setuju kayak itu kan nggak make sense. Iya bener-bener. Atau nggak boki badannya kalau nggak kotak-kotak gitu. Gitu. Kamu kan sudah bundar-bundar, dia harus kotak-kotak segitiga. Mama tapi aku suka trapesium. Gitu kayak gimana dong? Wow, badan trapesium. Badan trapesium tuh kayak gimana ya, Bo? Trapesium yang simetris atau ya? Kalau guys itu jadi kayak jajar genjang gitu. Kampret. Iya sih. Ya gitu. Jadi intinya independensi itu nggak jajar genjang. Iya. Sorry. Aku suka. Oke, jadi independence buat lo gimana tuh tadi? Buat gua sih sebenarnya independence itu adalah yaitu being responsible, tapi lo tetap nggak malu untuk minta tolong ke orang lain, ya nggak sih gitu. Kayak misalnya sekarang jadi gue jadi seorang ibu pun gitu, gue masih selalu nelfon nyokap gue gitu kalau kayaknya gue akan kerja panjang nih, long hours gitu, bisa nggak liatin anak gue dulu, meskipun ada yang megang dia, cuman kan gue takut gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, gue merasa sekarang udah gue compromising dengan diri gue yang dulu kayaknya independen tuh semuanya harus sampean gitu. Sekarang udah nggak lagi. Kayaknya juga sih. Gue juga kayak independen tuh berarti semuanya tuh literally kayak sendiri, lo apa tuh pas sendiri. Ternyata enggak, kayak independen adalah menyadari kalau kadang-kadang untuk menolong diri lo sendiri, lo harus terima kalau lo tolongan orang lain. Atau malah demi lo independen lo harus menolong orang lain. Jadi betul. Kayak it's just like a different sense of being human aja sih. Independent tuh nggak bisa jauh dari orang lain gitu. Lo nggak bisa hidup sendiri. But yeah, it's really cute, you know. Like there's something very valuable about being vulnerable. Yes. Dan ngaku ke orang, ngebuka ke orang, hey, I need your help. I need your help because I trust you with my decision. I need your help. I know you can help me. Dan itu sesuatu yang istimewa sih kalau ada temen lo atau keluarga lo yang ngerasa kayak I need your help. Itu gue bakal merasa juga kayak bukan kayak ini kamu bisa sendiri, tapi kayak thank you for trusting me with your life decisions. Bener sih. It's so beautiful like that. Iya. Oke. Intinya
ya emang semua orang gini sih, intinya menurut gue kalau independen itu nggak nyusahin orang lain sih. Nah itu. Nyusahin orang lain, nggak jadi burden orang gitu ya, karena ya lo boleh minta tolong all the time gitu, tapi jangan sampai kayak semena-mena juga ke orang gitu, itu nggak independen gitu. Itu Ya, sembrono. atau Semprul. Sorry, gue Jawa banget kita hari ini. sem Kesem-sem. kayak intinya gitu sih, lo jangan kayak take people for granted gitu ya, karena kalau lo bener-bener butuh bantuan pasti dibantuin orang. Dan ya kalau gue sih merasa karena gue jarang minta bantuan orang, biasanya selalu dibantuin gitu. Tapi kalau lo semena-mena dan minta tolong terus kayak males gitu sih, gue rasa ya itu ya nggak independen tuh kayak gitu ya nggak sih? Iya. Harus terima pertolongan orang lain to help yourself. Yes, indeed. Gitu. Baiklah, semoga pembicaraan ini bisa membuka banyak perempuan dan laki-laki lebih independen lagi. Ya, that's true. Membuka banyak perempuan dan pria, yang kayak aduh membuka apa? Membuka pikiran, membuka hati, membuka lubuk hati yang terdalam agar bisa menerima kita. Loh, salah menerima pertolongan dari orang lain. Betul. Still be independent. Yes. Oke. Yeah. Terima kasih untuk Sama-sama. mendengar. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton Magna Talks Beauty di episode kali ini. Please tune in dan nonton juga episode berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah seru. Bye bye.